Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, yang mau aku lihat ini sebuah video berjudul Mudik di Indonesia jadi sorotan media Malaysia. Nah, kira-kira kenapa nih? Kok bisa sih mudik yang ada di Indonesia itu menjadi sorotan media yang ada di Malaysia? Kira-kira kenapa? Apanya yang jadi sorotan gitu ya? Ya, ini masih video yang berhubungan dengan mudik lebaran kemarin ya guys ya, mudik hari raya Idul Fitri kemarin. Jadi katanya ini cara mudiknya Indonesia ini menjadi sorotan gitu guys di negara tetangga gitu. Jadi aku mau lihat, penasaran kira-kira yang jadi sorotan itu yang mananya itu loh. Oke, sebelum kita play ini video, teman-teman yang udah mau channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Yuk, cus kita lihat dulu video kali ini. Malaysia soroti mudik Idul Fitri Indonesia. Jadi media Malaysia. ASEAN, Singapura, Indonesia dan Thailand menyambut Idul Fitri hari ini. Di Singapura, pengumuman dibuat Mufti Dr. Nazruddin Muhammad Nasir dalam satu klip video yang dimuat naik di laman sosial Majlis Ugama Islam. Selain mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri kepada semua umat Islam di Republik itu, beliau turut mendoakan semoga Allah menerima segala amal ibadah sepanjang Ramadan serta menguliakan keberkatan dan kejayaan pada Idul Fitri ini. Di Jakarta, Menteri Haliwal Agama Indonesia Yaakob Cholil Kumar dalam membuat pengumuman tersebut berkata, keputusan dicapai bersama ulama, organisasi Islam dan pakar falak di mesyuarat isbat atau penentuan Hari Raya Aidil Fitri di Kementerian. Aidil Fitri adalah perayaan terbesar di Republik itu yang memiliki lebih 270 juta orang dengan sekitar 87% penduduk beragama Islam. Media Malaysia menyoroti suasana mudik di Indonesia. Oh, yang macetnya kali ya? Karena banyaknya warga yang turut mudik pada Hari Raya Idul Fitri. Menurut media Malaysia, jumlahnya 193 juta jiwa rakyat Indonesia yang mudik, lebih besar 6 kali lipat dari populasi Malaysia. Ya jelas, Indonesia kan luas juga ya. 193 juta warga Indonesia akan bergerak ke destinasi utama di Timur Jawa dan Pulau Sumatera bagi meraihkan kedatangan Aidil Fitri. Jumlah itu termasuk jutaan warga Jakarta yang bakal mudik ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu ikuti laporan yang disediakan wakil kami di Indonesia, Kevin Dudianto. Bisa masuk media Malaysia ya. Untuk merekodkan kenaikan lebih 50% berbanding tahun lalu, yaitu dalam lingkungan 130 juta orang. Sehingga semalam jumlah penggunaan pengangkutan awam juga meningkat drastik berbanding tempo sama. Tempo bercuti lebih panjang juga diberikan bagi memberi ruang kepada penduduk memilih waktu perjalanan yang sesuai dengan tempo masa yang lebih panjang untuk mengurangi kesesakan traffic. Kita sih benar-benar antusias karena kan momentumnya itu memang momentum yang pas untuk kumpul keluarga seperti itu. Jadi di mana kumpul keluarga itu ya nggak ada momen lain selain momen-momen yang kayak gini. Betul. Hak aliran kendaraan yang masuk ke Lebuh Raya juga dibatasi dengan aturan plat nombor ganjil dan genap mengikut tarikh yang ditetapkan. Waktu puncak pergerakan trafik dijangkakan semalam, namun keadaan dilihat masih terkawal dengan hanya beberapa titik kesesakan dilaporkan. Ini termasuk di Pulau Jawa yang menyaksikan penunggang motosikal terpaksa beratur panjang memenuhi jalan utara Pulau Jawa sehingga ke bagian barat Jawa. Kesesakan turut dilaporkan berlaku di Pelabuhan Merak dan Ciwandan. Ya, Pelabuhan Merak. Hingga 6 jam di sepanjang 19 km hanya untuk menaiki feri ke Pulau Sumatera. Dari Pulau Jawa ke Sumatera ya. Yang lebih berpatutan, pengangkutan darat masih menjadi pilihan warga Indonesia. Sebanyak kira-kira 70 juta orang masih memilih bus dan juga kereta selain daripada motosikal dan kereta api, terutamanya bagi mereka yang berada di Pulau Jawa. Laporan Kevin Dudianto, Cikarang, Indonesia, TV3. Oh, jadi yang ada di TV3 ya, itu channel TV-nya Malaysia. Di Lebuh Raya di Karawang, Jawa Barat, kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Menurut jurucakap polis, kejadian berlaku di Tol Jakarta Cikampek, membabitkan bas, van mini dan kenderaan pelbagai guna Cikampek. Siasatan awam menunjukkan sebuah van mini dalam perjalanan dari Jakarta yang melalui lorong kontra mengalami masalah mekanikal. Ia menyebabkan pelanggaran dengan sebuah bas sebelum ia terbakar. Sebuah MPV yang melalui kawasan itu kemudian merempuk van mini berkenaan. Kejadian menyebabkan kesesakan jalan raya sepanjang 16 km. Kesemua 13 mayat bangsa dikenal pasti di Karawang. Wujud sebenar masih disiasat. Kembali dalam kejadian jutaan umat
Wah, jadi lumayan banyak ya media Malaysia itu yang menyoroti aksi mudik yang ada di Indonesia ini guys. Jadi nggak cuman TV3 tadi aja ya. Rekaman video daripada drone menunjukkan ribuan kenderaan beratur menaiki feri di pelabuhan di Merak 100 km ke barat Jakarta. Ia menunjukkan kenderaan beratur panjang hingga keluar kawasan pelabuhan. Salah seorang penumpang feri sektor berkredat beritahu kerusakan dipercayai berlaku akibat masalah sistem pembelian tiket menerusi dalam talian. Tahap ini penumpang perlu membeli tiket lebih awal menerusi platform tersebut berbanding pembelian terus sebelum naik feri terkenal. Menurut Kementerian Pengangkutan Penduduk Jakarta dilaporkan mula meninggalkan ibu negara itu menerusi berbagai kaedah pengangkutan sejak Sabtu. Kementerian itu juga menjangkakan sekitar 193 juta penduduk akan bergerak menuju ke destinasi masing-masing sesuai cuti perayaan yang panjang tahun ini. Ya, lumayan ya. Liburan tahun ini lumayan panjang. Perayaan tahun lalu. Ribuan warga Indonesia yang bercadar rezeki di Johor mula mudik atau pulang beraya di kampung halaman. Tindakan dilakukan untuk mencari antarabangsa cukup mendapati kebanyakan mereka sudah menunggu seawal jam 5 pagi untuk membeli tiket dan seterusnya pulang ke kampung halaman di Tanjung Balai Indonesia. Sementara itu, penolong pengurus terminal feri antarabangsa cukup Wah, ini yang naik feri. 7,000 orang akan menggunakan pengangkutan feri pulang ke kampung halaman di Tanjung Balai dan Selat Panjang Indonesia. Ujarnya, Perbadanan Pengangkutan Awam Johor bersedia menampung bilangan penumpang yang ramai sejak Jumaat dan menyediakan khemah sebagai ruang tambahan kepada tempat sedia ada. Jelasnya lagi, sebanyak 7 slot perjalanan pulang alik feri antara Tanjung Balai dan Ufuk beroperasi kini. Pada waktu perjalanan feri bermula seawal jam 7.30 pagi sehingga jam 5.30 petang. Dah lama kita balik ke Tanjung Balai nak merayakan dapat tahu lepas COVID lagi adalah bawa sembadi baju raya, baju raya untuk orang. Peningkatan 10 hari terakhir menjelang hari raya ini kita lihat berlakunya peningkatan daripada hari Jumaat yang lalu pada 5 hari bulan. So daripada 5 hari bulan hingga hari ini kita telah menambah slot sehari daripada sebanyak 3 slot menjadi 7 ke 8 slot sehari. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan sambutan Lebaran dan Hari Raya Aidilfitri di Indonesia, kita bersama-sama dengan penerbit Kompas TV ketika ini, Glenis Oktania. Glenis, mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak di awal ini gambaran suasana mudik Lebaran di Indonesia. Berapa anggaran jumlah warga Indonesia akan pulang ke kampung halaman masing-masing? Kok bisa ya? Kayak kita tuh disorot gitu ya sama media asing. Kita menaiki pengangkutan awam sama ada kereta api cepat, Mungkin kena rame kali ya. ataupun kereta. Jaranglah orang ramai balik ke kampung dengan menaiki motosikal. Di momen naik motor tuh lebih wah loh. Soal keselamatan, khususnya mereka menaiki motosikal, mungkin boleh kongsikan sedikit gambaran di Indonesia. Dan saya nak tanyakan seterusnya berkenaan dengan pengangkutan pilihan rakyat Indonesia. Lebih ramai yang bergerak dengan menggunakan kereta, sepeda ataupun sepeda motor, motosikal ataupun menaiki feri ataupun terbang dengan kapal terbang. Nah, Sobat Maju, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bisa. Itu guys, ada beberapa media Malaysia yang menyoroti aksi mudik yang terjadi di Indonesia. Ya, katanya itu ada 6 kali lipat dari jumlah mudik Indonesia ini, kelipatan 6 lah kalau di negara dia gitu di Malaysia ya. Ya, kalau aku sih, menurut aku sih wajar. Kalau dilihat dari luas wilayah juga kan Indonesia jauh lebih luas, jadi wajar banget kalau banyak yang mudik gitu. Apalagi ini pas banget gitu momennya ya, untuk mudik itu lumayan panjang juga liburan kali ini. Makanya disempet-sempetin lah mudik buat ketemu sama keluarga gitu ya. Itu udah hal yang biasa sih dilakuin di Indonesia. Setiap tahun itu pasti ada mudik ya. Kalau macet sih udah resikonya karena banyak, semuanya pasti pingin ngumpul-ngumpul bersama keluarga. Jadi ya
pulang lebih awal gitu ya, gitu guys. Nggak nyangka sih bisa-bisanya momen mudik Indonesia itu menjadi sorotan dari media yang ada di Malaysia sana. Wah. Nah, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.